Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni surah Al-Maidah ayat 104. Surat Al-Maidah ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ta'alau ila anzalallah wa ila rasul. Dan apabila dikatakan kepada mereka, wa idza, dan apabila qila lahum, dikatakan kepada mereka, ta'alau ila anzalallahu wa ila rasuli, marilah menuju kepada apa yang diturunkan Allah. Ta'alau, marilah menuju. Ta'alau ila anzalallahu wa ila rasuli, marilah menuju kepada apa yang diturunkan Allah dan menuju kepada Rasul. Qalu hasbuna ma wajadna alai aba'ana. Mereka menjawab. Qalu, mereka menjawab. Qalu, mereka berkata, hasbuna ma wajadna alai aba'ana, cukuplah, hasbuna, cukuplah untuk kami apa yang kami dapatkan bapak-bapak kami mengerjakannya. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wala yahtadun. Dan apakah walaupun nenek mereka itu la ya'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa, wala yahtaduna, dan tidak mendapat petunjuk. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wala yahtaduna. Dan apakah walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-Maidah ayat 104. Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau, marilah, ta'alau ila ma anzalallah, marilah kepada apa-apa yang Allah telah turunkan. Apa yang Allah telah turunkan, yaitu Al-Quran. Marilah kita kepada Al-Quran, menuju Al-Quran, wa ila rasuli, dan juga kepada Rasul. Maksudnya adalah ila hukmihi, yaitu kepada hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan
Rasul. Min tahlili ma haramtum, dari apa-apa ya, dari yang kamu, dari apa-apa yang halal, ma haramtum, apa-apa yang telah engkau haramkan. Marilah kita menuju kepada hukum-hukum Rasul. Marilah kita menuju kepada ketentuan-ketentuan Rasul dari ya, perkara-perkara yang halal, ma haramtum, apa-apa yang engkau telah haramkan. Jadi kemarin kita sudah bahas mengenai bahiro, ya, saibah, wasilah dan mahab, yaitu binatang-binatang peliharaan yang mereka haramkan tidak boleh disembelih, ya, dibiarkan berjalan ke sana kemari, tidak boleh diganggu, dibiarkan makan dan minum di sembarang tempat dimanapun dia mau, dan binatang-binatang yang memang sengaja dipersembahkan untuk berhala-berhala mereka. Nah, ayat ini ada kemungkinan berkaitan dengan itu. Marilah kita menuju kepada ketentuan-ketentuan Rasul, ya, menghalalkan apa-apa yang kalian telah haramkan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum ta'alu ila anzalallahu wa ila rasul. Perhatikan kata-kata ta'alu. Perhatikan kata-kata ta'alu. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau, marilah menuju. Ta'alau, marilah menuju. Ila anzalallah, kepada yang Allah telah turunkan. Wa ila rasuli, dan kepada rasul. Ya. Ta'alau, perhatikan kata-kata ta'alau. Ta'alau terambil dari kata al-ulu. Al-ulu, yakni tinggi. Karena itu kata tersebut memberi isyarat bahwa panggilan Allah kepada umat manusia agar mengikuti tuntunan-tuntunannya, mengantar mereka menuju ke ketinggian, dan bahwa mengabaikan tuntunan-tuntunan Allah menjadikan manusia berada pada jurang kenistaan dan kehinaan. Jadi Allah memanggil kita, Rasul memanggil kita. Ta'ala adalah menuju kepada ketinggian. Apa yang Allah panggil adalah nilai-nilai yang tinggi untuk umat manusia. Apa yang Rasul panggil kepada kita adalah nilainya sangat tinggi, menuju kepada keamanan, kesejahteraan, keselamatan dunia dan akhirat. Apabila kita mengikuti panggilan Allah dan Rasul. Akan tetapi apabila kita mengabaikan, tidak memperdulikan, tidak memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, maka bisa jadi bahwa kita akan berada di lembah jatuh ke jurang kehinaan dan kenistaan, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita lihat berapa banyak orang yang tidak menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, justru dia hidupnya hina di tengah-tengah masyarakat. Begitu kan Pak D? Dilarang kita mencuri, tapi mereka malah korupsi.
dilarang mencuri, tapi mereka banyak yang melakukan tindak korupsi. Dihinakan di dunia, dimasukkanlah mereka ke dalam penjara, tahanan. Dengan dimasukkannya orang tersebut ke dalam penjara atau tahanan, maka posisi kehidupannya dan keberadaannya terhina di mata masyarakat. Akan tetapi ketika seseorang menjalankan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, meskipun hidup dalam penuh keterbatasan, hidup dalam keadaan miskin segala macam, akan tetapi itu mulia hidupnya, dipandang mulia hidupnya oleh masyarakat, dan insya Allah orang-orang tersebut pun mulia hidupnya di akhirat. Sekali lagi bahwa ta'ala, panggilan Allah dan Rasulnya ini adalah mengajak manusia kepada nilai-nilai yang tinggi, baik untuk di dunia maupun di akhirat. Kemudian dilanjutkan, qalu, mereka menjawab. Mereka diajak, marilah kita kepada apa yang Allah telah turunkan dan kepada Rasul. Mereka diajak, akan tetapi mereka menjawab, qalu, mereka menjawab, hasbuna wa kafina, cukuplah bagi kami. Cukuplah bagi kami ma wajadna alaih abaana, apa-apa yang telah kami dapatkan atasnya bapak-bapak kami. Cukuplah bagi kami apa yang telah kami dapatkan dari bapak-bapak kami. Minad dina wasyariati, dari perkara agama dan hukum, dari perkara agama dan ketentuan-ketentuan agama. Cukuplah apa yang kami telah dapatkan dari bapak-bapak kami. Kemudian dilanjutkan, awalau kana abauhum ahasbuhum zalika, apakah telah mencukupi yang demikian itu kepada mereka? Apakah mereka telah cukup kepada yang demikian itu, kepada yang apa-apa mereka dapatkan dari bapak-bapak mereka berupa agama dan syariat? Ditanya oleh Allah, apakah mereka telah merasa cukup akan yang demikian itu? Awalau kana abauhum, apakah meskipun awalau kana abauhum, dan apakah walaupun nenek moyang mereka la ya'lamuna syai'a, tidaklah mengetahui syai'a sedikit pun, wala yahtaduna, dan tidak mendapatkan petunjuk. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun, dan apakah walaupun nenek-nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapatkan petunjuk, yakni tidak mampu memanfaatkannya karena mata hati mereka telah demikian kotor. Jadi karena hatinya telah kotor, maka seolah tertutup dan tidak mendapatkan, tidak bisa menerima apa yang Allah telah tentukan, tidak menerima petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasulullah. Kenapa? Karena hatinya telah kotor. Hatinya telah kotor. Bismillahirrahmanirrahim.
Awalau kana aba'uhum, apakah mereka meskipun dan apakah walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sedikit pun, wala yahtaduna, dan tidak mendapatkan petunjuk, ilal haq, kepada kebenaran, wal istifhamu lil inkari, dan istifham ini, pertanyaan ini adalah, dan apakah walaupun nenek mereka tidak mendapatkan petunjuk dan tidak mengetahui, ini adalah pertanyaan inkar. Pertanyaan inkar. Sesungguhnya mereka tidak cukup dengan hal yang demikian. Sesungguhnya mereka tidak cukup dengan apa-apa yang mereka dapatkan daripada bapak-bapak mereka. Karena apa yang mereka dapatkan itu sesungguhnya, jika dia bertentangan dengan nilai-nilai yang Allah telah tentukan, yang telah Allah turunkan melalui Al-Quran, bisa jadi apa-apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka akan menuai siksanya Allah, akan menuai azabnya Allah. Karena apa? Karena ketentuan seperti bahiro, sa'iba, wasila, dan ham itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang telah Allah turunkan. Kemudian perhatikan kata-kata la ya'lamuna syai'a wa la yahtaduna. Mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk. Ayat ini bukan berarti bahwa bila mereka memiliki pengetahuan maka mereka boleh mengikuti kesesatan orang tua mereka. Pengetahuan dan kesesatan adalah dua hal yang bertolak belakang dan tidak mungkin dapat bertemu. Sehingga bila mereka mengikuti orang tua mereka, pastilah mereka tidak memiliki pengetahuan. Ya. Mereka tidak memiliki pengetahuan. Apalagi sikap dan perbuatan orang tua mereka itu menyangkut binatang seperti bahiro, sa'iba, wasila, dan ham, seperti yang disebutkan dalam ayat yang lalu. Menunjukkan bahwa orang tua mereka tidak memiliki pengetahuan. Orang tua mereka, nenek moyang mereka, berkenaan dengan khususnya bahiro, hewan-hewan tersebut tidak memiliki pengetahuan. Ya, tidak memiliki pengetahuan. Ayat ini menggunakan redaksi demikian untuk mencatat kenyataan yang menyelubungi keadaan mereka, yaitu kebodohan dan kejauhan dari petunjuk ilahi. Ya. La ya'lamuna syai'a wa la yahtaduna. Mereka tidak mengetahui sedikit pun. La ya'lamuna syai'a, mereka tidak mengetahui sedikit pun, itu menunjukkan kebodohan. Ya, ketika Allah mengucapkan kata-kata itu, firman-Nya la ya'lamuna syai'a, tidaklah mereka memiliki pengetahuan sedikit pun, itu menunjukkan kebodohannya mereka. Wala yahtaduna, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka artinya la yahtaduna, mereka jauh. Mereka jauh dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, kondisi seperti ini banyak terjadi, masih terus berlangsung di sebagian tempat dan suku di Nusantara. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang menjalankan tradisi-tradisi tetapi justru bertentangan dengan nilai-nilai agama dan apa yang ditentukan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada mereka. Demikian yang bisa kita kaji. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.